Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 12 September 2024 dengan judul Batu Pemersatu. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami dan pekerjaan dan pelayanan kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Adakah Kristus terbagi-bagi? Mari kita ikuti penjelasannya. Jika saudaramu melakukan kesalahan terhadap engkau, dia berkata, tegur dia. Dan jika dia bertobat, ampunilah dia. Jangan tetap dalam anggapan dia tidak layak untuk kepercayaanmu. Jadilah bijak, jangan engkau sendiri tergoda. Ingatlah bahwa hanya Kristus yang dapat membaca hati. Oleh Dia semua tindakan ditimbang. Gereja harus menghindari prasangka yang muncul dengan cepat ketika topik-topik politik yang bertentangan dengan pendapat yang mereka hargai diperkenalkan. Sikap antipati terhadap bangsa tertentu ataupun perasaan sektarian tidak boleh dianut oleh siapapun. Mereka yang berdiri di bawah panji Kristus tidak boleh berdiri di bawah panji lain. Mereka harus mengakui otoritas tertinggi dari Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan. Mereka tidak boleh mencari keadilan kepada Kaisar atau Pilatus. Pada waktunya yang baik, Kristus akan membalaskan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya. Kristus telah menjadi batu pemersatu, batu penjuru utama di segala zaman. Para bapak-bapak, imamat Lewi, gereja-gereja Kristen, mereka semuanya berpusat di dalam Kristus. Dia harus menjadi segalanya dan di dalam semuanya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14. Paulus bertanya, adakah Kristus terbagi? Jawabannya 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Tidakkah kita memiliki satu kepala rohani? Saat hati terbebani maka berdoalah. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Mazmur 61 ayat yang kedua. Sesungguhnya berharga korban pendamaiannya, darahnya yang tertumpah demi kita. Berapa berharga jasa penebusannya dan kebenarannya yang menguduskan. Betapa berharga kepenuhan dan kecukupannya yang tak terbatas.
kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Kolose 2 ayat yang ke-10. Dan dari kepenuhan kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Yohanes 1 ayat yang ke-16. Semua fondasi lainnya adalah pasir yang goyah. Di dalam Kristus tidak ada orang Yahudi atau Yunani, budak atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan. Kita semua satu di dalam Kristus Yesus, dan Kristus adalah kepala kita. Manuskrip 89 tahun 1898. Renungkan lebih dalam. Apakah yang dapat saya lakukan hari ini untuk membantu mengembangkan persatuan Kristen yang dibawa oleh Kristus di rumah, gereja, dan komunitas saya? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.